Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah dan kedudukan. Orang bisa bergerak dalam satu tempat ke tempat yang lain dalam sekedipan mata, disebut toyul ardi atau melipat bumi, sehingga mampu menempuh jarak kutub selatan ke kutub utara dengan cepat. Itu adalah kekeramatan, karomah. Sama juga orang bisa menyelesaikan sesuatu yang banyak dengan waktu yang pendek, bisa melintas 3 tahun dalam 3 detik, atau hatam Quran 7 kali dalam 1 hari. Hal itu dinamakan toyul wakti atau melipat waktu. Karomah kekeramatan begitu mencengangkan bagi kebanyakan orang awam dan selalu menghubungkan bahwa yang bisa melakukan hal seperti itu adalah para waliullah. Padahal iblis juga bisa terbang dari satu sisi jagat ke sisi jagat yang lain dalam sekejap mata, juga menempuh waktu yang panjang dengan masa yang pendek, tapi iblis bukan walinya Allah. Kekeramatan dan kelebihan yang horikul adat itu bukan menunjukkan keunggulan, kedudukan, makom seseorang di sisi Allah. Contohnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walau pernah Isra Miraj dan menempuh ke langit sampai Sidratul Muntaha, langit paling ujung dalam 1 malam saja. Tapi beliau ketika hijrah tidak memakai cara itu. Beliau berjalan biasa sebagaimana manusia, padahal waktu itu saat genting dikejar oleh orang kafir mau dibunuh. Tapi Rasulullah SAW tetap berjalan biasa, melewati padang pasir yang panas dengan jalan kaki. Ditempuh ujian dan perjalanan dengan sabar, padahal Rasulullah SAW itu seutama-utamanya manusia. Dan Rasulullah itu suri tauladan yang paling baik. Jadi tanda seseorang melebihi kekeramatan atau karomah itu bukan menunjukkan tingginya makom kedudukan orang itu di sisi Allah. Dalam proses perjalanan itu, di dalamnya ada ujian, ada berbagai rintangan. Itu adalah untuk menempa manusia agar sabar. Dalam sabar ada pahala besar. Dengan sabar, orang itu menjadikan kedudukannya makin dekat dengan Allah. Karena Allah itu beserta orang yang sabar. Jika tidak ada ujian bala bencana, maka kesabaran itu tak ada. Juga di dalamnya ada ketawakalan. Dan dalam ketawakalan itu ada rahasia, yaitu tanggungan Allah. Agar orang itu bisa membaca dan bisa melihat bagaimana caranya Allah itu memberikan tanggungan kepada kebutuhan kita. Itu tak terjadi kalau tak adanya bala bencana ujian yang datang menimpa seseorang, sehingga kemudian orang yang ditimpa bertawakal kepada Allah, berserah diri pada Allah, lalu baru tanggungan Allah itu akan terlihat dan setelah kita melihat maka akan timbul rasa syukur. Jadi apa yang menimpa manusia itu cara Allah mendidik kita ke berbagai makom dan kedudukan kewalian, makom kedudukan di sisi Allah. Jadi bukan orang yang banyak kekeramatannya itu menunjukkan makom kedudukan orang itu tinggi di sisi Allah. Ya memang karomah kekeramatan itu menunjukkan orang itu di sisi Allah, di sisi Allah. Tapi Allah lebih menekankan kemuliaan atau makom kedudukan orang itu tinggi di sisi Allah. Itu lebih bisa dilihat dari bagaimana ruhani orang itu ketika ditimpa bala tentara bencana. Adakah rasa takut dan khawatir? Para waliullah itu orang yang tak berubah ibadah dan istiqomahnya ketika ditimpa bencana atau mendapatkan nikmat. Kejadian di dunia seisinya ini entah meninggalnya anak, larinya istri, hilangnya harta benda, atau mendapat lotre triliunan itu sama sekali tak mengubah hatinya. Di hatinya hanya Allah saja. Ketika ditimpa susah, amat tak ada kekhawatiran. Hatinya tetap bersyukur dan ridho terhadap apa saja yang Allah kehendaki. Hatinya lapang dada menerima takdir yang membawa dirinya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hamba Allah ada sekelompok manusia yang bukan nabi dan bukan syuhada. Mereka dikelilingi oleh para nabi dan syuhada di hari kiamat karena kedudukannya di sisi Allah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kabarkan kami siapa mereka?
Rasulullah menjawab, mereka adalah kaum yang saling mencintai dengan ruh Allah. Ulama menafsiri, Al-Quran tanpa hubungan keluarga antara mereka dan tanpa uang yang diberikan pada mereka. Demi Allah, sungguh wajah mereka adalah cahaya dan mereka di atas cahaya. Mereka tidak takut saat manusia ketakutan. Mereka tidak susah saat semua manusia diterpa kesusahan. Lalu Rasulullah membaca, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3527 dari Umar bin Khattab. Jadi, di samping para waliullah itu adalah orang yang hatinya tak terpengaruh dengan gonjang-ganjingnya dunia, mereka juga adalah orang yang mencintai muslim lain, tak rela muslim lain itu jatuh dalam jurang kesengsaraan, jatuh dalam neraka. Mereka mencintai muslim lain bukan karena uang atau harta benda atau hubungan saudara. Tak susah ketika BBM naik harga, tak takut ketika terjadi apa saja, karena yakin dengan tanggungan Allah. Hatinya adem ayem. Rasulullah SAW bersabda saat haji wada perpisahan, sesungguhnya para wali Allah adalah orang-orang yang mendirikan salat 5 waktu yang diwajibkan bagi mereka, berpuasa Ramadan dengan mengharap pahala dan memenuhi kewajiban, memberikan zakat hartanya dengan mengharap pahala dan menjauhi dosa besar yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 7666. Dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi seorang wali, maka aku mengizinkan berperang. Tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku tiada berhenti mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan yang dipukulnya, langkah kakinya. Dan jika ia meminta, maka sungguh aku kabulkan. Dan jika ia berlindung kepadaku, niscaya aku lindungi. Semua manusia itu akan diberi masalah dan punya masalah serta problematika. Problematika itu diberikan oleh Allah untuk mendidik kita, membentuk kita, menjadikan pribadi yang mandiri, mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, dan tegar menghadapi serta menjalani hidup. Sebenarnya Allah itu sudah menyediakan solusi, jalan keluar bagi semua masalah, dan kitalah yang harus menemukan solusi yang sudah disediakan Allah itu. Seperti kita sakit kepala, sudah ada obat yang cocok untuk sakit kepala itu, sehingga sakit kepala sembuh ketika obat ditelan. Jika kita lari dari problematika, tidak mencari solusi masalah yang kita hadapi, cenderung cengeng, mewekan, nangisan, mengeluh, dan ngedumel, maka masalah itu bukan lagi menjadi pendidik yang membuat kita dewasa, tetapi justru menjadikan kita seperti anak-anak. Diberi permen malah bingung membuka bungkusnya. Bungkusnya dipecah pakai palu, tetapi palu mengenai kuku jempol yang memegang permen. Karena kesakitan lonjak-lonjak, tak sadar ada sumur di belakang. Dan karena meloncat-loncat, akhirnya masuk, kecemplung sumur dan meninggal. Hanya gara-gara permen, mati masuk sumur. Orang di luaran berasumsi itu stres, tidak bisa membuka bungkus permen, lalu sangat stresnya kemudian bunuh diri, masuk ke dalam sumur. Jadi, selesaikanlah masalahmu sendiri agar kamu menjadi pribadi yang dewasa, yang bisa memetik hikmah di balik kejadian yang kamu alami. Belajarlah menyelesaikan masalahmu sendiri. Nanti Allah akan memberikan banyak solusi padamu. Setelah kamu banyak menyelesaikan masalahmu sendiri, umpama solusi itu berlebih dari yang diberikan Allah padamu, nanti akan ada orang lain yang membutuhkan solusi itu dan akan meminta solusi yang kamu miliki. Seperti kamu punya mobil, setiap rusak kamu perbaiki sendiri. Dengan sendirinya kamu akan membeli banyak peralatan pembuka kunci baut. Karenanya kamu punya kelengkapan kunci. Dan nanti akan ada orang yang meminjam kunci mobilmu itu. Jika kamu buka bengkel, orang yang meminjam kuncimu dan kamu bantu memperbaiki mobilnya akan membayarmu sesuai harga yang kamu sebutkan. Begitulah hidup ini. Maka selesaikan masalahmu sampai kamu punya banyak kunci jalan keluar dari aneka masalah.